Selamat pagi teman-teman. Kabar dari Timnas Indonesia saat ini adalah eh, masih seputar ya apa ya ramainya Timnas Indonesia menjadi perbincangan di kancah internasional. Ada kabar dari Elkan Bagot bahwasanya eh, teman-temannya di Ipswich Town itu sangat sangat menaruh perhatian kepada timnas Indonesia, bahkan seringkali menjadi bahan perbincangan di kalangan mereka di Inggris sana. Kita tahu media-media internasional juga banyak yang meliput tentang kemajuan timnas Indonesia pasca Piala Asia kemarin. Ya, kita tahu keberhasilan Indonesia melangkah ke fase knockout, fase 16 besar begitu menyita perhatian masyarakat internasional, melihat talenta-talenta muda yang berkiprah di Piala Asia 2023 kemarin itu betul-betul di luar di luar dugaan gitu, bahwasanya para pemain timnas Indonesia yang masih muda-muda itu mampu menampilkan performa yang cukup memikat perhatian dari berbagai pengamat sepak bola baik di lokal maupun di internasional gitu ya. Nah, terkait dengan berita yang akhir-akhir ini beredar bahwasanya pelatih timnas Indonesia pun menjadi satu perbincangan yang hangat sekali dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, terutama pencinta timnas Indonesia, bahwasanya Sinteyong kabarnya diminati oleh timnas Korea Selatan. Nah, itu sekali lagi kemarin saya di video kemarin membuat sebuah pendapat bahwasanya hal itu tidak perlu dirisaukan, karena kita tahu Coach Sintayong adalah seorang pelatih yang sangat profesional menjalankan tugasnya. Kita masih percaya bahwa Sintayong akan komitmen bersama timnas Indonesia. Kemudian uh, saya ingin mengabarkan kepada kawan-kawan semua bahwasanya di Vietnam sana juga media-media Vietnam tidak mau ketinggalan menyoroti perjalanan timnas Indonesia, dan mereka kebanyakan mengkhawatirkan kondisi timnas negaranya, timnas Vietnam ya, yang sebentar lagi akan menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di bulan Maret, di bulan depan ya, akan berhadapan dengan timnas Indonesia sebanyak 2 kali. Pertama akan melakukan pertandingan di Jakarta terlebih dahulu, kemudian beberapa hari berikutnya akan melakukan pertandingan di Hanoi saja. Tentu saja ini suatu hal yang menarik ya, manakala para awak media di Vietnam begitu serius, begitu intens memperhatikan perjalanan timnas Indonesia yang sekarang sedang gencar merekrut pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di luar negeri. Dan tidak tanggung-tanggung memang yang dibidik oleh federasi yaitu PSSI ya. Dan Coach Sintayong adalah para pemain abroad, para pemain yang berkiprah di luar negeri sana yang punya darah Indonesia. Itu semua adalah pemain-pemain yang levelnya grade A. Artinya grade A itu adalah para pemain yang reguler bermain di klubnya, klub di kasta tertinggi terutama ya. Kita tahu ada Ragnar Uratmangun, ada Jai Itzes, kemudian ada siapa lagi? Ada Tom Haye yang sebentar lagi akan menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Dan ini diketahui oleh para awak media di Vietnam bahwasanya kekuatan Indonesia akan lebih mengerikan dibanding Piala Asia kemarin. Kemarin saja dengan kekuatan yang seperti itu, Vietnam tidak mampu mengungguli Indonesia. Apalagi nanti ketika sudah diperkuat oleh para pemain yang sudah luar biasa bermain bagus di klubnya masing-masing di liga-liga Eropa sana. Ini menjadi suatu warning bagi para pemain timnas Vietnam tidak lagi menganggap remeh timnas Indonesia. Dan saya sebagai supporter sangat tidak sabar ya menantikan bagaimana kiprah para pemain yang baru direkrut itu, para pemain internasional itu bermain untuk timnas Indonesia. Dan saya kira ini satu hal yang sangat positif demi mengembangkan persepak bolaan di Indonesia. Dan Indonesia tidak boleh lagi dianggap sebelah mata oleh negara-negara di kawasan ASEAN terutama, dan yang pada umumnya di tingkat Asia bahkan di tingkat dunia gitu ya. Indonesia
harus menjadi satu kekuatan yang bisa diperhitungkan di tingkat internasional. Itu saya kira teman-teman, kita harus terus push berita-berita positif tentang timnas Indonesia, dan bisa jadi ini menjadi sebuah psy-war buat lawan-lawan timnas Indonesia, terutama yang bentar lagi nih akan kita hadapi, Vietnam, di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasti mereka akan sangat kalau saja terpengaruh oleh berita-berita yang digemborkan oleh medianya sendiri di Vietnam sana tentang timnas Indonesia ini, pasti sedikitnya akan mengganggu mental mereka, dan bisa jadi nanti mereka akan ya sedikit takut sebelum bertanding dulu melawan timnas Indonesia. Demikian, saya selaku penonton, selaku pendukung timnas Indonesia akan terus mendoakan, akan terus support untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Saya Riko Ben, salam